Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Husnul Rofidah selaku dosen pembimbing mata kuliah ekonomi manajerial dan teman-teman yang saya banggakan. Kita akan melanjutkan materi presentasi di kelas yaitu mengenai analisis perilaku konsumen dari kelompok 3. Izinkan kami memperkenalkan anggota kami. Yang pertama saya sendiri, Nandita Fatia Mahbubah, NIM akhir 657. Saya Foni Yufilia, NIM akhir 667. Saya Anggun Yunika Azan, NIM akhir 670. Saya Noviana, NIM akhir 701. Saya Kinlong Stephen Morgan, NIM akhir 296. Selanjutnya penyampaian materi. Pengertian, perilaku konsumen adalah suatu tindakan konsumen, baik itu individu atau kelompok, untuk memenuhi keinginan ataupun kebutuhan dengan adanya proses mempertimbangkan tentang apa yang akan dibeli. Yang kedua ada faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen. Yang pertama ada faktor kebudayaan. Nah, faktor kebudayaan ini dibagi menjadi 3. Yang pertama ada budaya. Budaya merupakan penentu keinginan dan perilaku yang paling mendasar. Karena budaya akan membentuk suatu anak untuk mendapatkan seperangkat nilai, persepsi, preferensi, dan perilaku dari keluarga dan lembaga-lembaga penting lain. Yang kedua ada subbudaya. Dalam subbudaya ini lebih menekankan pada identifikasi dan sosialisasi khusus pada anggotanya. Subbudaya ini mencakup kebangsaan, agama, kelompok, ras, dan wilayah geografis. Ketika kondisi subbudaya menjadi besar dan cukup makmur, perusahaan sering merancang program pemasaran secara khusus untuk melayani kebutuhan mereka. Yang ketiga ada kelas sosial, yaitu pembagian masyarakat dalam kelompok yang relatif homogen dan permanen, yang tersusun secara hierarkis dan para anggota kelompok di dalamnya menganut nilai minat dan perilaku serupa. Faktor kedua ada faktor sosial, dibagi menjadi 3. Yang pertama ada kelompok acuan. Kelompok acuan seseorang terdiri dari semua kelompok yang memiliki pengaruh langsung maupun tidak langsung terhadap sikap dan perilaku orang tersebut. Kelompok acuan ini dapat dikelompokkan menjadi kelompok primer, yaitu keluarga, teman, tetangga, dan rekan kerja. Yang kedua ada kelompok sekunder. Dalam kelompok sekunder ini terdapat keagamaan, profesi, dan asosiasi perdagangan. Dan cara seseorang untuk terpengaruh pada suatu kelompok tertentu dibedakan menjadi kelompok aspirasi dan kelompok disosiasi. Yang kedua ada lingkungan keluarga. Kelompok merupakan organisasi pembelian konsumen yang paling penting dalam kehidupan masyarakat dan para anggotanya menjadi kelompok acuan primer yang paling berpengaruh. Dalam kehidupan seseorang, pembeli keluarga dapat dibedakan menjadi keluarga orientasi dan keluarga prokreasi. Yang ketiga ada peran dan status. Peran dan status ini berpengaruh pada kedudukan orang tersebut dalam masing-masing kelompok. Peran merupakan kegiatan yang diharapkan akan dilakukan oleh seseorang, sedangkan status adalah suatu kedudukan seseorang yang dipengaruhi dari peran yang dimiliki. Yang ketiga ada faktor pribadi. Faktor pribadi ini dibagi menjadi 4. Yang pertama ada usia dan tahan usia hidup. Sepanjang hidup seseorang, maka akan membeli barang dan jasa yang berbeda-beda. Kebutuhan dan selera akan berubah-ubah berhubungan dengan usia seseorang. Yang kedua ada pekerjaan dan lingkungan ekonomi. Pekerjaan seseorang akan sangat berpengaruh pada pola konsumsinya. Maka para pemasar harus mengidentifikasi kelompok yang berhubungan dengan jabatan dengan minat di atas rata-rata terhadap barang dan jasa. Yang ketiga ada kepribadian dan konsep diri. Setiap orang memiliki kepribadian yang khas dan berpengaruh pada perilaku. Kepribadian mengacu pada karakteristik psikologis yang unik yang menimbulkan tanggapan konstan terhadap lingkungannya. Dan terakhir ada gaya hidup dan nilai. Gaya hidup dan nilai ini adalah gaya hidup merupakan pola hidup seseorang di dunia yang tercermin dari aktivitas, minat, dan opininya. Selanjutnya, ada faktor psikologis. Yang pertama ada motivasi.
motivasi seseorang memiliki banyak kebutuhan pada saat tertentu. Kebanyakan dari kebutuhan-kebutuhan yang ada tidak cukup untuk memotivasi seseorang untuk bertindak pada suatu saat tertentu. Selanjutnya, kebutuhan akan berubah menjadi motif jika seseorang menekankan pada adanya keputusan. Yang kedua ada persepsi perhatian selektif, suatu proses yang digunakan oleh individu untuk memilih, merorganisasi, menginterpretasi, masukkan informasi guna menciptakan gambaran dunia yang memiliki arti. Yang ketiga ada proses belajar. Proses belajar akan menjelaskan tentang perubahan dalam perilaku seseorang yang timbul dari pengalaman dan hasil dari proses belajar. Yang keempat ada kepercayaan. Kepercayaan di sini berkaitan dengan semua pengetahuan yang dimiliki oleh konsumen dan semua kesimpulan yang dibuat konsumen tentang objek, atribut, dan manfaatnya. Objek dapat berupa produk, orang, perusahaan, dan segala sesuatu di mana seorang memiliki kepercayaan dan sikap. Dan terakhir ada sikap. Sikap adalah proses pengorganisasian dari motivasi, emosi, persepsi, dan kognitif berkaitan dengan lingkungan yang dalam jangka panjang. Melalui adanya tindakan dan proses belajar, manusia akan memiliki sikap yang memungkinkan ada pengaruh terhadap perilaku pembeli. Selanjutnya. Tipe-tipe perilaku konsumen dibagi menjadi 4. Yang pertama, perilaku membeli yang kompleks. Untuk contohnya itu, misal si X ingin membeli laptop seharga 40 juta. Tentu berpikir panjang sebelum memutuskan pembelian, sebab produk tersebut jarang sekali dibeli. Belum lagi harganya relatif mahal. Inilah yang dimaksud dengan kompleks buying behavior. Sebelum membeli produk, konsumen cenderung berpikir panjang. Yang kedua, perilaku membeli yang mengurangi perbedaan. Saat punya perilaku ini, konsumen akan sangat terlibat dalam proses pembelian. Akan tetapi, mereka kesulitan menentukan perbedaan antar merek. Contohnya, misal kita akan membeli penggorengan antara merek A, B, C, dan D. Padahal keempat punya titik beda. Inilah yang disebut dengan disonansi. Yang ketiga ada perilaku membeli yang telah terbiasa. Contohnya, misal si Y ingin membeli sampo. Y telah terbiasa membeli sampo merek E dan tidak ingin melirik merek lain. Dapat disimpulkan dalam kasus ini, Y membeli habitual buying behavior. Ia tak banyak terlibat saat mencari produk. Pemilihan merek cenderung didasarkan kebiasaan. Dengan begitu, keputusan pembelian tidak dipengaruhi oleh loyalitas ataupun dari produk yang dibeli. Yang keempat ada perilaku mencari keragaman produk. Pada tipe ini, konsumen membeli produk yang berbeda, akan tetapi ia dilakukan bukan karena mereka tidak puas dengan produk sebelumnya. Perilaku tersebut didasari oleh motivasi untuk mencari variasi dari produk yang telah mereka miliki. Terus selanjutnya dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya terdapat model perilaku konsumen yang terdiri ada 6. Yang pertama, learning model. Salah satu model perilaku konsumen yang sering digunakan oleh marketer dari perusahaan besar adalah learning model. Menurut laman HubSpot, model ini mengacu pada teori di mana customer behavior biasanya menunjukkan keinginan pelanggan untuk memenuhi kebutuhan dasar yang diperlukan untuk bertahan hidup seperti makanan. Model ini juga menjelaskan bahwa pelanggan biasanya akan mengutamakan kebutuhan untuk belajar yang muncul dari pengalaman hidup, seperti ketakutan atau rasa bersalah. Yang kedua ada psikoanalitik model. Model perilaku konsumen lainnya yang patut dipertimbangkan marketer di era modern ini adalah psikoanalitik model. Model satu ini diambil dari teori Sigmund mengenai psikoanalisis, di mana konsumen memiliki motif mengakar
baik sadar maupun tidak sadar, yang mendorong mereka untuk melakukan pembelian. Motif tersebut bisa berupa kekuatan yang tersembunyi, keinginan yang ditahan, atau sekedar keperluan pribadi. Dengan demikian, pelanggan akan melakukan pembelian bila diberikan rangsangan yang tepat oleh badan usaha, seperti meluncurkan iklan di Instagram atau YouTube. Yang ketiga ada sociological model. Model ini mengacu pada teori di mana pembelian dipengaruhi oleh tempat individu berdiam dalam kelompok masyarakat, termasuk keluarga, teman, dan kelompok lain seperti orang-orang yang menyukai hal-hal serupa. Intinya, teori ini menjelaskan bahwa seorang pada dasarnya akan membeli barang berdasarkan hal yang diperlukan oleh kelompok tempat mereka berada. Yang keempat ada input, proses, dan output. Dalam model satu ini muncul 3 indikator dalam consumer behavior, yaitu input, proses, dan output. Input mengacu pada strategi marketing yang dibentuk sebuah perusahaan. Dan indikator kedua, proses yang berhubungan dengan proses transaksi oleh seorang konsumen, mulai dari mengetahui hingga mengevaluasi kualitas serta harga produk. Yang terakhir, output, sebuah indikator yang merujuk pada respon konsumen terhadap produk atau layanan yang disediakan perusahaan. Yang kelima ada black box model, yaitu model ini mengungkapkan bahwa pelanggan adalah pemikir individu yang mampu memproses rangsangan internal dan eksternal untuk membuat keputusan pembelian. Teori ini mungkin terlihat rumit, tetapi ia sebenarnya cukup mudah untuk dipahami. Seorang konsumen bertemu dengan rangsangan dari bauran pemasaran bisnis dan rangsangan eksternal lainnya. Yang terakhir ada Pavlovian model, yaitu model yang memiliki 3 indikator utama dalam consumer behavior, yaitu drive, drivers, dan reinforcement. Driver merupakan sebuah rangsangan yang akan memancing aksi pelanggan, sedangkan drivers adalah kebutuhan psikologis dari pelanggan, seperti rasa lapar atau sakit. Selanjutnya disampaikan oleh teman saya. Selanjutnya, keterlibatan konsumen. Keterlibatan adalah status motivasi yang menggerakkan serta mengarahkan proses kognitif dan perilaku konsumen. Keterlibatan merupakan refleksi dari motivasi yang kuat di dalam bentuk relevansi pribadi yang sangat dirasakan dari suatu produk atau jasa dalam konteks tertentu. Karena kalau kita beli cari aja dengan yang ini aja Van, sumpah ini pas banget, udah cuacanya lagi panas, terus ini minumannya dingin dan kita tuh lagi ngantuk, jadi pas banget yang ini aja. Nah, tapi enakan yang ini nggak sih? Lebih seger loh. Dan ini ada jelinya. Kan gue lagi lapar nih sekarang. Jadi mungkin aja bisa menjajal perut. Ya nggak sih, ini aja ya. Langsung aja cari ke supermarket terdekat.
Angkat itu kemplang gua. Halo. Ya, Nay. Ada. Ini aja nggak sih? Ini aja ya. Enggak, ini aja nggak sih? Iya nggak? Tapi ini tuh lebih murah. Itu mahal. Iya, itu murah. Tapi nggak ada kandungan apa-apanya. Kan gue lagi lapar nih. Di sini ada kandungan kedelainya 75%. Ini bisa lah untuk ganjal perut. Oh, pusing banget emang. Udah. Gue ngambil ini, lo ngambil itu, oke? Udah. Bayar. Ini aja Mbak. Yuk. Dari satu atau sendiri-sendiri? Satu. Satu. 8.500 ada lagi? Kita Mau dipasukin atau enggak? nggak usah. Dua. Makasih. Proses pengambilan keputusan. Sebelum mengambil keputusan, ada beberapa proses yang dapat dilalui untuk menghindari kesalahan. Menyelidiki situasi atau masalah secara detail, mengumpulkan berbagai macam informasi terkait dengan situasi tersebut, menciptakan beberapa alternatif keputusan yang baik untuk dijadikan opsi untuk dipertimbangkan, mengidentifikasi resiko, kelayakan, dan implementasinya dari setiap opsi keputusan. Memilih solusi atau keputusan terbaik dari proses identifikasi yang sebelumnya sudah dilakukan. Mengevaluasi kembali atau double check keputusan sebelum diimplementasikan. Solusi dari proses pengambilan keputusan, setiap perilaku konsumen dalam melakukan pembelian pasti berdasarkan pada beberapa alasan tertentu. Oleh karena itu, ini sangat bermanfaat bagi pemasar untuk memahami atau mengetahui bagaimana proses keputusan pembelian yang dilakukan konsumen. Sehingga dengan memahami perilaku konsumen dalam melakukan pembelian, pemasar akan lebih mudah dalam merancang strategi pemasaran dan perusahaan akan mendapatkan kesetiaan konsumen untuk membeli produk atau jasa yang digunakan. Motivasi dari aktivitas pemasaran ialah mengambil hati konsumen supaya suka dan bersedia membeli produk ataupun jasa yang ditawarkan oleh seorang pemasar. Mengenai perkembangan konsep pemasaran, konsumen berada di posisi utama yang harus diperhatikan. Mempelajari dan memahami masalah konsumen merupakan suatu hal yang penting karena pemasar akan mendapat kebijakan pemasaran yang akurat dan praktis. Sehingga memahami bermacam-macam perilaku konsumen pemasar akan lebih mudah dalam mencapai pemasaran yang sukses. Sekian presentasi dari kelompok 3. Untuk yang bertanya silakan menulis di kolom komentar. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.